Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril, NIM 2210 10051, kelas PAI 2 semester 3, mata kuliah UAS Pendidikan Agama Islam di SD. Baik, di sini saya akan membawakan materi kelas 4 SD semester 1. Ada dua materi yang ingin saya jelaskan, yakni bagian yang pertama, mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Bagian yang kedua, indahnya saling menghargai dalam keragaman. A. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. 1. Mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang berisi pesan tentang kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapuskan diskriminasi atau perbedaan antar manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Surah Al-Hujurat adalah surah ke-49 dalam Al-Quran, dan ayat 13 adalah salah satu ayat paling terkenal dalam surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah telah menciptakan manusia dari berbagai ras, suku, dan budaya. Tujuan dari keberagaman ini adalah untuk mendorong masyarakat agar saling mengenal dan belajar dari perbedaan yang ada. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa apapun ras dan sukunya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis tentang keragaman. 1. Pengertian hadis tentang keragaman. Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Poin B,
indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Kalian tentunya pasti pernah melihat kalangan dari berbagai bangsa serta suku yang ada di dunia. Kalian melihat di TV, media sosial, maupun lihat dengan tatap muka langsung. Perbedaan di antara mereka terlihat begitu jelas, serta begitu nyata seperti postur tubuh, karakter, bahasa, serta agamanya. Terdapat berbagai bangsa besar ada hidup di negara kita, misalnya Arab, Melayu, Cina, serta Eropa. Negeri kita ini dihuni berbagai aneka ragam suku, mempunyai ciri khas sangat unik, bahasa, pakaian, makanan, karakter, dan adat. Suku besar terkenal yaitu Jawa, Betawi, Sunda, Ambon, Dayak, Bugis, dan Madura. Agama yang dianut penduduk Indonesia beragam Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, serta Konghucu. 2. Ajaran kebaikan pada Islam serta selain Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya kebaikan pada Islam yaitu akhlak yang mulia. Jawaban begitu singkat tetapi begitu mencakup setiap kebaikan. Akhlak mulia ini meliputi suatu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, serta akhlak terhadap alam sekitar kita. Berperilaku baik merupakan pokok ajaran dalam Islam. Aturan syariat Islam begitu lengkap dan sempurna dalam suatu hal berakhlak mulia, tata cara beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, salat adalah contoh akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anjuran memiliki sikap lemah lembut terhadap sesama, yaitu cabut tumbuhan tanpa ada alasan agama, adalah contoh suatu akhlak terhadap alam sekitar. Kebaikan tidak hanya dikenal dengan agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Poin ketiga, saling menghormati serta menghargai kalangan yang berbeda agama. Saat berteman kalian semuanya tidak boleh pilih-pilih, karena adanya perbedaan di antara kalian semuanya. Perbedaan agama, suku, serta lainnya bukan suatu penghalang agar dapat mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim ini persaudaraan sesama manusia serta persaudaraan sesama bangsa, karena keragaman sebagai satu keniscayaan atau sunatullah serta anugerah harus kita syukuri dan menjadi kekuatan agar dapat terus maju bersama. Sikap yang terbaik pada keragaman serta perbedaan merupakan saling menghargai serta hormati yang dikenali dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberi kebebasan terhadap orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Hormati keyakinan orang lain. 4. Saling memahami dan mengerti. Contoh toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat tunanetra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi pengemis Yahudi itu, selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seperti protes, "Itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Bukankah ia juga manusia?" Jawab Rasulullah SAW. Dengan jawaban seperti ini Rasulullah SAW seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Toleransi dan batasannya.
saling menghormati atau toleransi antar umat beragama. Ada batasnya toleransi, jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan akidah agama. Dikisahkan suatu hari kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhan, dan jika agama kami yang benar, kamu juga memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menolak usul orang musyrik karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Tidak mungkin pula perbedaan-perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini yang menjadi sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun, surah 109 ayat 1-6. Baik, itulah materi singkat kelas 4 SD semester 1 yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila saya membawakan materi kurang jelas atau kurang referensi. Terima kasih. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.